Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini saya coba mempraktekkan bagaimana kita menginput data time series dalam bulanan, dalam kuartal, dalam semester, dan tahunan. Itu coba kita input ke dalam software Stata, ya. Kemudian nanti setelah kita input datanya, kemudian kita coba lakukan uji stasioner. Nah, jadi untuk menginput data bulanan, kuartal, semester, tahunan itu agak sedikit memerlukan beberapa langkah seperti itu ya, data time series. Nah, yang pertama kita coba mau menginput data, ini saya sudah menyediakan datanya. Ada bulanan, kuartal, semester, tahunan. Kita coba yang tahunan dulu ya. Kita coba data tahunannya, kita buka dulu. Saya simpan dalam Excel. Nah, jadi di sini ya, ada data kurs, suku bunga, sama inflasi. Kemudian data ini dikumpulkan dari tahun 2010 sampai 2019. Data ini disajikan dalam tahunan ya. Nah, sekarang kita akan coba jalankan statanya. Saya menggunakan Stata versi 16 ya. Oke, kita bersihkan dulu layarnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan data Excel ini ke dalam statanya. Kita pilih file, kemudian import, pilih Excel spreadsheet. Kemudian kita pilih browse, kita pilih data tahunan, kita pilih open. Nah, di sini supaya kursnya ini sebagai judul kita pilih import first row as variable names. Nah, kemudian kita pilih OK. Nah, kita sudah berhasil mengimport atau memasukkan data Excel-nya ke dalam Stata. Kemudian kita bisa lihat datanya di data editor sama nih, data editor edit. Nah, ini datanya. Ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melakukan uji stasioner ya. Uji stasioner misalkan kalau melakukan uji stasioner di Stata ada perintah namanya defuller. Defuller ini untuk melakukan uji stasioner dengan menggunakan metode decay fuller. Kita mau melakukan uji stasioner dari kurs misalkan. Nah, error. Kenapa error? Karena dia belum dilakukan setting waktunya seperti itu. Maka di sini kita bisa menggunakan perintah tset dari year-nya. Nah, kita melakukan setting waktu dulu untuk variabel tahunnya. Nah, jadi di sini kita sudah melakukan setting ya. Di sini variabel waktunya itu year dari 2010 sampai 2019. Nah, kalau sudah disetting waktunya, baru kita bisa lakukan uji stasioner, defuller dari course. Nah, muncullah dia hasil uji stasionernya. Ini untuk kasus data yang tahun ya. Kalau kita uji stasioner lagi, misalkan untuk data inflasinya bisa seperti ini. Oke ya. Nah, ini kita close. Berarti untuk data tahun selesai. Sekarang kita jalankan statanya lagi. Kita coba input data untuk yang bulanan. Jadi untuk yang bulanan ini kita hapus. Ini kita close dulu. Kita coba input data yang bulanan. Nah, bulanan. Ini datanya. Nah, jadi sekarang kita coba menginput data yang bulanan ya. Di sini dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Tapi dia dinyatakan dalam bulanan. Ini 2010 bulan ke-1, 2010 bulan ke-2, 2010 bulan ke-3, sampai tahun 2012 bulan ke-12. Ya, kita coba import datanya ke dalam Stata. Pilih file, import, Excel spreadsheet, kita pilih browse, pilih yang data bulanan, open. Ini supaya judulnya nggak ikut, kita pilih import first row as variables name.
Kita pilih OK. Nah, kita coba lihat, ini sudah berhasil ya datanya diimport ke Stata. Kita lihat dulu datanya di bagian data editor. Nah, cuman masalahnya di sini, di year ini dia tulisannya warna merah. Karena warna merah artinya dia diperlakukan tipenya itu string. Sehingga ketika datanya string, dia nggak bisa dibuat untuk pengaturan tset dari year-nya. Nih, karena dia nggak bisa, karena dia string, ya, tsetnya. Jadi dia nggak boleh string. Maka kita harus triknya, kita harus ngebuat variabel baru dulu. Nah, ini perintahnya seperti ini, ya. Jadi saya langsung aja ke sini. Ini untuk membuat data bulanan. Nah, perhatikan perintah ini. Jadi di sini ada perintah generate waktu bulan. Jadi kita mau membuat data, kita tuh sebenarnya mau ngebuat data tahun ini. Nah, kita ngebuat variabelnya namanya waktu underscore bulan. Ini generate ini artinya kita akan membuat data. Sama dengan TM. TM itu kita untuk membuat waktu dalam bulanan. Itu bisa dilihat di sini ya. Nah, ini panduan dari statanya langsung. Kalau TM di sini ada perintahnya nih untuk membuat dalam bulanan ya, monthly. Jadi di sini ada TM. Dia dimulai dari tahun 2010 ya, seperti datanya tadi dari tahun 2010. M1 bulan pertama tambah garis bawah N kurang 1. Ini udah ketentuan. Kemudian format waktu bulan ada persen TM. Persen TM ya. Itu udah ketentuan sih persen TM-nya untuk bulanan. Kemudian kita klik enter. Nah, sebenarnya kita sudah membuat variabel baru namanya waktu bulan. Kalau kita lihat data editor, nah ini dia. Apa beda ini sama ini? Datanya sih sama, cuman yang ngebedain di sini masih string, kalau di sini dia sudah tipenya itu udah float. Artinya udah variabel waktu bulan ini bukan lagi string. Nah, oke. Jadi sekarang kita bisa buat tset dari waktu bulan. Nah, udah berhasil. Nah, jadi kita di sini ada waktu bulan itu dari tahun 2010 bulan pertama sampai 2012 bulan ke-12. Itu jaraknya per 1 bulan. Nah, baru kita bisa lakukan uji stasioner. Defuller dari inflasi misalnya atau suku bunga. Nah, udah berhasil seperti ini ya. Seperti itu. Jadi perlakuannya beda-beda untuk ngebuat data bulanan, data kuartal. Nah, sekarang kita coba buat untuk data yang kuartal ya. Jadi ini kita close dulu. Kita jalankan statanya lagi yang versi 16. Sekarang kita coba untuk data yang kuartal. Ini kita close dulu. Nah, ini data kuartalnya kita coba buka. Dia per kuartal itu kan dia per 3 bulan. Nah, ini datanya ya. Kita close dulu. Jadi datanya dari tahun 1994 sampai 2003. Ini kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Ini 1995 kuartal 1 sampai kuartal 4. Jadi sampai tahun 2003 kuartal keempat. Kita import dulu datanya seperti biasa ya. Data yang kuartal, ini dia. Kemudian kita pilih yang ini. Nah, sudah berhasil ya. Kita bisa lihat data editornya. Nah, di sini year-nya dia masih string. Kita harus ngebuat variabel waktu kuartalnya, ya. Jadi di sini saya udah siapin perintahnya. Ini untuk kuartal ya. Nih, kita pindahkan di sini. Nah, di sini kita buat variabel baru namanya waktu kuartal. Di sini kalau kuartal itu teki ya. Itu dari sini pedomannya. Nah, teki itu untuk kuartal, ya. Jadi kita akan membuat datanya dari 1994 dari kuartal 1. Tambah underscore N kurang 1 ini udah ketentuan. Kemudian di sini format waktu kuartal persenteki. Enter. Nah, di sini kita sudah punya variabel baru namanya waktu kuartal. Kita bisa cek ya di sini apakah sudah terbentuk. Nah, ini waktu kuartalnya
udah ada. Ya, ini beda nih string, kalau ini dia bukan string. Nah, ini dia. Nah, dari sini sekarang tinggal kita buat tset dari waktu kuartal. Nah, ada berhasil nih. 1 kuartal, deltanya 1 kuartal. Waktu kuartal ya, dari 1994 kuartal 1 sampai 2003 kuartal keempat. Seperti itu. Baru deh kita bisa lakukan uji stasioner untuk data apa? Inflasi. Nah, berhasil. Berhasil ya? Oke. Untuk kuartal udah aman. Terakhir, kita coba untuk menginput data per semester, per 6 bulan. Ya, datanya sudah saya siapkan seperti ini. Nah, ini datanya dari 2010 semester 1 sampai 2013 semester 2. Ya. Sekarang kita coba jalankan statanya. Oke. Nah, kita bersihkan dulu. Kita import datanya. Kita pilih yang per semester nih. Pilih yang ini. Oke. Nah, kita cek datanya. Untuk waktunya dia masih string juga, year-nya. Maka kita mesti buat variabel waktu semester yang baru. Di sini perintahnya ini. Nah, ini. Kita pindahkan di sini. Jadi di sini waktu semester kita gunakan kalau per semester TH. Kita bisa lihat TH nih. Nih, untuk half yearly debt value. Ya. Jadi kita ngebuat dari 2010 semester 1. Ya, itu awalnya. Ini udah ketentuan. Tekan enter. Nah, apakah sudah terbentuk waktu semester? Kita lihat datanya. Nah, ini dia ya. Kita sudah ngebuat waktu per semesternya. Ya, H1, H2. H1 itu semester 1, H2 semester 2. Ya udah, kita tset dulu. Tset dari waktu semester. Nah, udah berhasil ya. Delta 1 half year ya. Kemudian ya kita bisa lakukan uji stasioner dari inflasi misalnya. Nah, udah berhasil seperti itu. Nah, begitulah cara kita menginput data time series dalam bulanan, dalam kuartal. Bulanan tadi persen TH, kalau kuartal tuh persen TQ, bulanan persen TM, tahunan persen TY. Jadi masing-masing punya format tersendiri ya. Ini dia, seperti ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.